Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azil Azim. Saya dari Universitas Mamulang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi komunikasi data, yang mana diantaranya sebagai berikut. Bisa dilihat di sini di komputer saya, bisa dilihat. Nah, ini bab 1 ialah tentang materi komunikasi data, mencakup materi yang luas, mencakup 3 area, yaitu komunikasi data, jaringan, serta protokol. 3 hal yang berbeda menjadi pendorong perkembangan komunikasi data, dan arsitekturnya juga fasilitas jaringan adalah 1. Pertumbuhan trafik. Untuk menghadapi pertumbuhan trafik, maka kita berusaha untuk memaksimalkan kapasitas dan menghemat biaya transmisi. 2. Perkembangan layanan baru. Perkembangan layanan membuat kebutuhan akan jaringan dengan kapasitas tinggi dan fasilitas transmisi semakin meningkat. 3. Kemajuan teknologi. Dan komunikasi data menggabungkan beberapa teknik dan teknologi dengan tujuan utama memungkinkan segala bentuk komunikasi elektronik. Teknologi ini termasuk telekomunikasi, jaringan komputer, dan komunikasi radio atau satelit. Komunikasi data biasanya memerlukan beberapa media transportasi atau komunikasi antara node yang ingin berkomunikasi satu sama lain, seperti kawat tembaga, kabel serat optik, atau sinyal nirkabel. Sebagai contoh lainnya, misalnya contoh umum dari komunikasi data adalah komputer yang terhubung ke internet melalui koneksi Wi-Fi yang menggunakan media nirkabel untuk mengirim dan menerima data dari satu atau lebih server jauh. Beberapa perangkat atau teknologi yang digunakan dalam komunikasi data dikenal sebagai peralatan komunikasi data ADC dan peralatan terminal data DTE. DCE digunakan pada node pengiriman dan DTE digunakan pada node penerima. Lalu pertemuan 2 atau bab 2. Menurut kesimpulan saya, pertukaran dua alat atau lebih melalui transmisi di dalam komunikasi data memiliki komponen yang harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi data sangat bermanfaat dan berkembang dengan pesat. Untuk contohnya, manusia dapat belajar dan membahas protokol dengan detail, membuat perangkat menjadi modular sehingga pengguna hanya menggunakan modul diperlukan dan membuat lingkungan saling terkoneksi. Atau bisa disebutkan bahwa data analog dan data digital mempunyai perbedaan yang begitu signifikan, yaitu data digital jauh lebih berkualitas dan fleksibel kalau dibandingkan dengan data analog. Dan itu semua terbukti melalui proses pengiriman data analog yang terus-menerus dan memakan arus yang lebih tinggi. Sedangkan data digital, proses pengiriman datanya hanya menggunakan bit-bit rate, yaitu 0 dan 1. Maka proses pengiriman datanya akan lebih cepat kalau dibandingkan dengan data analog. Sebagai contohnya, ialah hubungan antara data rate dan bandwidth. 1. Anggaplah data biner dienkodekan menjadi sinyal digital dan dikirimkan melalui media transmisi. 2. Sinyal digital akan mempunyai bandwidth yang tak terhingga, tetapi media transmisi terbatas bandwidth-nya, di mana dapat membatasi data rate yang dapat dibawa oleh media transmisi. 3. Bandwidth yang terdapat menyebabkan 3. Bandwidth yang terbatas menyebabkan distorsi pada sinyal input yang akan membuat pengintrospeksian sinyal yang diterima menjadi lebih sulit. Besar bandwidth efektifnya dan semakin lebar bandwidth pada sistem transmisi, maka semakin tinggi kecepatan data yang dapat dikirimkan. Bahkan data analog dan digital mempunyai perbedaan yang begitu signifikan, yaitu
Data digital jauh lebih berkualitas, seperti apa yang telah saya bahas di atas. Lalu pertemuan 3 atau bab 3. Beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil dalam materi ini ialah gangguan adalah suatu hal, getaran, atau gelombang yang mendistorsi pengiriman pesan dalam proses komunikasi. Gangguan menyebabkan perbedaan antara pesan yang diterima oleh penerima dengan pesan yang dikirimkan oleh sumber. Dalam proses komunikasi, setidaknya dikenal 3 macam gangguan yang terdapat dalam pengiriman pesan, yakni 1. Gangguan fisik merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya suara atau kebisingan lain di sekitar tempat pengiriman pesan, seperti adanya disingan suara mobil atau radio. Bisa juga dengan suara kipas mungkin. 2. Gangguan psikologis merupakan gangguan yang disebabkan karena sudah adanya pemikiran lain di kepala penerima, sehingga membuat penerima seolah tidak setuju atau tidak bisa menyerap dengan baik mengenai pesan yang dikirimkan oleh sumber. 3. Gangguan somatik merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya perbedaan makna yang dipahami oleh sumber dan penerima. Biasanya terjadi pada istilah-istilah, jargon, atau rumit. Pada sistem transmisi, terdapat 3 gangguan sinyal, yaitu 1. Pelemahan, 2. Penyimpangan, dan 3. Draw. Sebagaimana yang kita tahu, pelemahan, apa sih itu pelemahan? Pelemahan ialah asal dari kata lemah, yang berarti tidak berdaya. Maka pelemahan itu terjadi karena ada satu atau beberapa faktor yang menyebabkan sinyal dalam transmisi tidak mampu dicapai. Sinyal yang dipancarkan oleh transceiver tidak mampu ditangkap oleh receiver. Pelemahan ini terjadi karena satu hal, yakni jarak. Jangkauan yang terlalu jauh menyebabkan sinyal tidak mampu dicapai atau sinyal tidak mampu disampaikan. Lalu ada pula penyimpangan. Mengapa disebut penyimpangan? Karena penerima sinyal dalam suatu sistem komunikasi data dapat dirusak oleh adanya kontaminasi sinyal transmisi. Sinyal ini akan mengakibatkan rusaknya sinyal yang diterima tidak sesuai dengan yang dikirim. Atau dengan kata lain, perubahan yang tadi diizinkan atau perubahan yang tidak diinginkan di dalam bentuk gelombang yang terjadi di antara 2 titik antara sistem transmisi. Distorsi adalah sebuah perubahan suara yang terjadi ketika amplitudo sistem melebihi range yang tersedia. Hasilnya adalah timbulnya artefak harmonis tambahan sistem bentuk waveform berubah. Contoh, distorsi adalah suara berisik yang dikeluarkan oleh speaker yang rusak. Distorsi biasanya ingin dihindari, namun untuk beberapa tujuan, bentuk waveform berubah atau distorsi justru diinginkan, termasuk dalam bidang musik. Suara gitar cenderung berisik. Sekali lagi. Suara gitar cenderung bersih. Menambah efek distorsi menghasilkan suara yang lebih menarik. Penggunaan efek ini tentu saja tidak harus untuk keperluan musik. Untuk game pun, efek ini bisa menghasilkan suara tertentu, misal suara radio yang agak rusak. Ada pula dry atau noise. Dry atau yang biasa disebut dengan noise adalah suatu sinyal gangguan yang bersifat akustik atau suara, elektrik maupun elektronik yang hadir dalam suatu sistem rangkaian listrik atau elektromagnetik. Atau suara sistem rangkaian listrik
atau elektromagnetik. Maaf, sekali lagi. Dry atau noise yang biasa disebut noise adalah suatu sinyal gangguan yang bersifat akustik, elektrik maupun elektronik yang hadir dalam suatu sistem rangkaian listrik atau elektronika dalam suatu atau dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Dan materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu pertemuan 4 atau bab 4. Beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil dalam materi ini ialah 1. Multiplier merupakan jenis media yang dibungkus oleh isolator. Sisinya memuat lebih dari satu pasang konduktor, misal 1 sampai dengan 100, yang kemudian dibungkus menjadi satu kesatuan. Aplikasi multiplier umumnya digunakan untuk telegram. Umumnya digunakan untuk telegraf, voice teleponi, backhaul seperti T1. Salah satu contoh yang umum kita gunakan saat ini adalah kabel UTV atau kabel STV yang di dalamnya terdiri dari beberapa wire konduktor. Menarik. 2. Koaksial. Jenis media koaksial terdiri dari 2 konduktor, yaitu konduktor dalam dan konduktor luar. Lalu, keduanya dipisahkan oleh sebuah isolator. Aplikasi dari kabel koaksial ini sangat luas, diantaranya adalah A. Hubungan antara sentral dengan pelanggan. B. Hubungan antara transceiver dengan antena. C. Pengantar gelombang ion. Lalu ada pandu gelombang. Pandu gelombang merupakan konduktor berongga yang dapat mengantarkan gelombang elektromagnet. Bentuk waveguide umumnya berbentuk A. Rongga segi 4, B. Rongga segi atau longga lingkaran, C. Rongga elips, D. Rongga H. Secara fisik ada yang bersifat solid, namun ada juga yang bersifat Lalu ada pula fiber optik. Fiber optik merupakan media yang terbuat dari bahan gelas, silika atau bahan transparent yang lain. Sinyal yang diantarkan adalah berupa cahaya yang panjang, gelombang 0,8 sampai dengan 1,6 nm. Fiber optik memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut. A. Media tipis dan fleksibel. B. Kapasitas besar. C. Redaman rendah. D. Delay yang rendah. E. Isolasi elektromagnetik. F. Kebutuhan river dapat dikurangi. G. Laju dalam orde Gbps untuk jarak puluhan km. Secara konstruksi, media fiber terdiri dari 2 bagian utama, yaitu core dan cladding. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak salah kata dari saya juga. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, atau sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mungkin ada yang belibet atau gimana kan. Namanya manusia banyak salah. Ya, maaf jika kurang sopan juga dalam cara berbahasanya. Sekali lagi terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.